kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang profesi konselor sekolah. Saya Nabila Nursyidah akan menjelaskan tentang pertama yaitu kedudukan konselor sekolah, yang kedua fungsi dan tugas konselor sekolah, dan yang ketiga ada pengertian dari konselor sekolah itu sendiri. Yang pertama ada kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah. Kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah adalah sebagai alat untuk pemahaman terhadap perkembangan siswa agar dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi dan proses pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan perilaku-perilakunya yang baru. Adapun kedudukan BK di dalam kurikulum tersebar di berbagai kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pada kurikulum 1975 dan PPSP. Yang kedua ada pada kurikulum 1984. Yang ketiga ada pada kurikulum 1994. Keempat yaitu ada kurikulum 2004 atau bisa disingkat dengan KBK. Yang kelima ada kurikulum 2007 atau yang biasa disebut dengan KTSP. Dan lalu yang terakhir ada kurikulum 2013 atau yang biasa disebut dengan K13. Adapun landasan pelayanan konseling dalam kurikulum sekolah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu yang pertama ada pasal 1 butir 6 yang mengemukakan bahwa konselor adalah pendidik. Yang kedua ada pasal 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Yang ketiga ada pasal 4 ayat 4 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada pasal 12 ayat 1b yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang tugas guru bimbingan konseling atau konselor. Tugas guru bimbingan konseling tercantum dalam PP nomor 74 tahun 2008, yaitu membantu peserta didik dalam beberapa faktor. Yang pertama ada pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat, dan minat. Yang kedua, ada pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Lalu yang ketiga ada pengembangan kehidupan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah secara mandiri. Yang keempat yaitu pengembangan kehidupan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pasal 54 butir 6 disebutkan bahwa beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu paling sedikit 150 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi guru bimbingan konseling atau konselor. Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dirjen Pendidikan Dasar 2006, Permendikbud Nomor 11 Tahun 2004 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah menjadi acuan pada penyusunan panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling SMP. Juga menyebutkan fungsi dari bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada pemahaman diri dan lingkungan, yang kedua ada fasilitas pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga ada penyesuaian diri dengan diri sendiri dari lingkungan. Juga menyebutkan fungsi dari bimbingan dan konseling, yaitu ada 10 poin. Yang pertama ada pemahaman diri dan lingkungan, yang kedua ada fasilitas pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga ada penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan, yang keempat ada penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir, yang kelima ada pencegahan timbulnya masalah. Lalu selanjutnya yang keenam ada perbaikan dan penyembuhan,
Yang ketujuh, pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondisif untuk perkembangan diri konseli. Yang kedelapan, ada pengembangan potensi optimal. Yang kesembilan, ada advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif. Lalu yang ke-10, ada membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan. Bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan konseling. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian konselor sekolah. Konselor pendidikan adalah konselor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Konselor pendidikan semula disebut sebagai guru bimbingan penyuluhan atau guru BP. Seiring dengan perubahan istilah penyuluhan menjadi konseling, namanya berubah menjadi guru bimbingan konseling atau biasa disingkat dengan guru BK untuk menyesuaikan kedudukannya dengan guru lain. Kemudian disebut pula sebagai guru pembimbing. Setelah terbentuknya organisasi profesi yang mewadahi para konselor, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau yang biasa disingkat dengan APKIN, maka profesi ini sekarang dipanggil konselor pendidikan dan menjadi bagian dari asosiasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nurul Indah Fitriana, akan menjelaskan mengenai lingkup tugas konselor sekolah dan kompetensi konselor sekolah. Yang pertama adalah lingkup tugas konselor sekolah. Lingkup tugas konselor sekolah dapat ditinjau dari berbagai aspek, salah satunya yaitu bimbingan dan konseling di sekolah, yang ditinjau dari segi masalah yang dihadapi peserta didik, dengan upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Yang pertama, bidang bimbingan pribadi. Dalam bimbingan pribadi, siswa akan dibentuk untuk menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bersikap mandiri. Lalu yang kedua, bidang bimbingan sosial. Pada bidang ini, konselor sekolah membantu siswa mengenal dan berhubungan langsung dengan lingkungan sosial. Lalu, yang ketiga, bidang bimbingan belajar. Dalam bidang bimbingan belajar, membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk dirinya. Lalu yang keempat, bidang bimbingan karir. Bimbingan karir ialah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan. Dari segi pelayanannya, berdasarkan pedoman kurikulum berbasis kompetensi bidang bimbingan konseling tahun 2004, menyatakan bahwa kerangka kerja layanan BK dikembangkan dalam suatu program BK yang dijabarkan dalam 4 kegiatan utama. Kegiatan pertama yaitu layanan dasar bimbingan, yaitu bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh siswa mengembangkan dan mengefektifkan keterampilan-keterampilannya. Yang kedua, layanan responsif. Layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu yang ketiga, layanan perencanaan individual, yaitu layanan bimbingan yang membantu seluruh peserta didik mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan dan karirnya. Lalu yang keempat, dukungan sistem adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan dan memelihara serta meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Lalu yang kedua, kompetensi konselor sekolah. Kompetensi konselor sekolah atau guru BK diatur dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Sesuai dengan pernyataan pasal 1 ayat 1 bahwa untuk dapat diangkat sebagai seorang konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Konselor itu adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik Strata 1 atau S1, program studi bimbingan dan konseling, dan program pendidikan profesi konselor dari berbagai perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal ialah S1, pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling, lalu yang kedua berpendidikan profesi konselor. Kompetensi konselor itu sebagaimana tertuang dalam PP 19/2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor ialah pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua,
kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Melania. Hari ini saya akan membahas tentang implementasi tugas konselor sekolah. Berdasarkan sumber yang sudah saya dapatkan, saya telah merangkum 5 implementasi tugas konselor sekolah atau guru BK. Yang pertama, ada layanan BK dalam format klasikal. Layanan ini biasanya diberikan oleh guru BK di dalam kelas yang berpacu kepada RPL atau Rancangan Pelayanan Layanan BK. Layanan yang diberikan itu ada layanan orientasi dan layanan informasi. Untuk layanan orientasi biasanya diberikan kepada para peserta didik baru agar mereka bisa lebih mengenal sekolah tersebut. Kemudian untuk layanan informasi biasanya berupa materi yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang dirasa penting bagi peserta didik. Kemudian kedua ada manajemen BK dalam bimbingan kelompok. Di dalam bimbingan yang ini, topik yang didiskusikan biasanya yang bersifat common problem atau tidak rahasia, seperti bagaimana mengatasi stres saat belajar, bagaimana cara menghadapi ujian, bagaimana kiat-kiat efektif untuk belajar. Di dalam bimbingan ini juga, guru BK akan berkolaborasi dengan wali kelas untuk ikut memonitor bagaimana prestasi siswa, bagaimana absensinya di dalam kelas, dan permasalahan apa saja yang dihadapi peserta didik tersebut, untuk kemudian akan membahasnya dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada manajemen BK dalam konseling kelompok. Nah, di dalam layanan yang ini biasanya guru BK itu memerlukan persiapan yang sangat matang, dari mulai awal, evaluasi, bahkan hingga tindak lanjut. Di langkah awal itu biasanya guru BK akan mengumpulkan peserta didik yang siap untuk konseling, dan biasanya diberikan kepada anak-anak kelas akhir atau kelas 12 di SMA. Nah, berdasarkan pengalaman saya di sekolah SMA saya itu dulu ketika kelas 12 sekitar 7-10 anak itu selalu bergantian untuk konseling ke guru BK terkait perguruan tinggi negeri, jurusan-jurusan yang tersedia, terus bagaimana untuk jalur-jalur yang bisa kita ikuti untuk mendaftar ke perguruan tinggi tersebut, dan itu merupakan peran guru BK yang sangat bermanfaat bagi saya. Kemudian yang keempat ada manajemen BK dalam layanan konseling perseorangan. Biasanya topiknya ini lebih bersifat sensitif dan pribadi. Di dalam hal ini, guru BK sebagai konselor akan sangat terbuka kepada peserta didik, baik itu untuk mengatasi masalah di sekolah maupun juga di dalam keluarga. Dan guru BK akan merahasiakan semua informasi yang diberikan peserta didik, jadi peserta didik tersebut tidak merasa khawatir bahwa ceritanya akan tersebar. Kemudian, selanjutnya yang terakhir ada layanan belajar. Nah, layanan belajar ini biasanya diperuntukkan untuk peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Tapi bisa juga seperti misalnya ketika guru BK mengajar di dalam kelas, memberikan materi-materi yang penting untuk peserta didik tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembinaan dan pengembangan karir konselor sekolah atau guru BK. Ada 4 faktor yang mendukung upaya peningkatan mutu profesi guru BK. Yang pertama, ketersediaan dan mutu guru. Yang kedua, manajemen pembinaan dalam jabatan. Yang ketiga, pendidikan profesi guru BK. Dan yang keempat, ada peran organisasi profesi pengawasan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir guru BK salah satunya adalah penilaian kinerja guru, yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu, profesionalitas, dan martabat seorang guru BK. Hasil PKG ini sangat bermanfaat untuk pihak sekolah dalam rangka membuat kebijakan terkait peningkatan mutu guru BK, pengembangan karir, dan promosi jabatan guru BK. Sedangkan untuk guru BK itu sendiri, hasil PKG dapat menjadi acuan untuk melihat kelemahan dan kelebihannya selama mengajar menjadi guru BK, dan kedepannya dapat memperbaiki kualitas kinerjanya. Kemudian ada PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang mana PKB ini mencakup 3 kegiatan. Pertama, pengembangan diri seperti mengikuti diklat dan kegiatan kolektif guru lainnya. Yang kedua, ada publikasi ilmiah, yaitu membuat karya ilmiah yang dipublikasikan berdasarkan hasil penelitiannya sendiri.
Yang ketiga ada karya inovatif, seperti menemukan teknologi yang tepat guna untuk proses pembelajaran, kemudian juga metode-metode pengajaran baru yang relevan dengan zaman saat ini. Kemudian selain itu, ada juga upaya yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah, seperti mengkaji berbagai hal yang relevan dalam rangka memenuhi kebutuhan personil guru BK di sekolah mereka masing-masing. Yang kedua, menyediakan fasilitas representatif untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang profesional. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi guru BK yang ingin mengikuti program pengembangan kompetensi keprofesionalannya. Dan yang keempat adalah merespon secara positif berbagai kesempatan yang dapat meningkatkan pemahamannya maupun keterampilannya dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang profesional. Kemudian, bagi pihak guru BK atau konselor sekolah itu sendiri juga ada berbagai upaya yang dapat mereka lakukan, seperti selalu berpikir positif dalam melaksanakan tugas profesinya dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling yang profesional. Kemudian yang kedua adalah memotivasi diri untuk selalu dapat menghadapi situasi yang kurang mendukung penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang profesional, kemudian dapat memperbaikinya di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah mengikuti berbagai program kegiatan pengembangan keprofesionalannya dan yang dapat mengembangkan karirnya sebagai konselor sekolah. Kemudian yang terakhir adalah memotivasi diri dan merespon secara positif dan juga mengapresiasi tugas yang telah dia kerjakan untuk menumbuh kembangkan sikap optimismenya dalam menjalankan tugas sebagai konselor sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.